Karena kalau SDM-nya, pola pikir orangnya sudah baik, maka itu akan lebih mudah. Hari ini dikarenakan mulai dari proses pemilihan sampai diangkatnya para pemimpin kita atau yang dikenal dengan wakil rakyat dan sebagainya, itu dari prosesnya saja sudah melanggar terhadap aturan-aturan, apalagi melanggar terhadap aturan Islam. Ya wajar saja kalau hari ini ketika mereka mempunyai jabatan, ya mereka melakukan hal-hal yang di luar Islam atau yang di luar Islam, bahkan bukan hanya di luar Islam, bahkan secara manusia itu sudah sangat jauh. Karena tadi prosesnya yang salah, maka akan menimbulkan juga perkara yang salah. Jadi karena dari prosesnya sudah berani melanggar aturan, maka ketika mereka menjabat pun aturan itu dianggap bukan lagi perkara yang penting. Karena bagi mereka, ya bisa menguntungkan secara individu atau secara kelompok itu sudah dianggap baik. Terus standar kebahagiaannya, standar yang mereka pakai itu berbeda dengan kita. Bagi kita bahkan jadi kita sebulan itu kayak ada kan itu 3 juta sampai, jadi kan 3 juta sampai, wah murah. Kita murah cuma lebih gede, kalau percaya saya mereka bisa 50 juta nah, itu kan. Jadi kalau pemimpin itu harus menurunkan standar secara individu dan menyamakan standar hidupnya itu dengan standar rakyatnya. Kita memimpin. Jadi pemimpin itu ketika menjabat itu bukan gaya hidup yang ditingkatkan, tapi pemimpin itu justru harus menurunkan semua hal yang sifatnya pribadi dengan standar rakyatnya yang mana. Lalu rakyatnya luar biasa 14.000 sakilo, itu rakyatnya 14.000 sakilo sebelum jadi pemimpin dia misalkan makan beras ya sekilonya 25.000, maka ketika dia jadi pemimpin harus turun standarnya di sama 15.000 atau 14.000. Kenapa harus sama? Karena dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Dia akan tahu bahwa rakyat itu menjadi kan kita yang biasanya pejabat itu makan sebelum jadi pejabat itu ya 25.000, begitu jadi pejabat jadi biasanya 5.000 sakilo. Karena standar hidupnya naik, makanya pejabat sarwadi rakyat akhirnya. Jadi kita kalau punya jabatan artinya beda, karena merasa kehormatan itu lebih dibandingkan dengan kita. Maka jauh-jauh jadi anggota DPR, menteri apalagi presiden, jadi RW kan jadi kita berusaha punya jabatan yang lebih sehingga ketika datang disebut soal RW tenaga. Karena standarnya ketika punya jabatan itu lebih dibandingkan rakyatnya. Makanya wajar kalau kita ya orang punya jabatan maka gaya hidupnya naik. Orang punya jabatan itu gaya hidupnya naik. Gitu. Sejarahnya di awal kemerdekaan masih ingat itu sempat viral banyak di media sosial kata Soekarno, ya, bahwa kata Soekarno sebenarnya itu lebih mudah, musuh-musuhnya itu lebih mudah karena musuhnya asing, beramal itu jelas musuhnya. Tapi nanti perjuangannya akan dilanjutkan setelah itu akan disulit karena akan melawan orang-orang yang ada di negeri sendiri, melawan saudara-saudara sendiri. Asal nama musuhnya itu simut, musuhnya simut. Itu kaciri, sudah kudu-kudang mau dijamil atau beres ya dalam di mata, gue tinggal di jauh
dari mata. Karena memang sangat sulit melihat musuh. Makanya dalam Islam itu sangat dibenci orang yang ketika dulu dia berkata baik, ketika meninggalkan justru menjadikan orang yang tadi. Jadi dia dua ambil ngobrol saling menguji kebaikan-kebaikannya, begitu dia keluar dikatakan keburukannya. Itu Islam sangat membenci orang yang seperti itu. Dilihatnya pasaran di paling itu ada secara sebaliknya, makanya Islam membenci itu. Karena memang di kita standarnya pemimpin itu berarti tingkat. Orang punya jabatan berarti dia akan merasa berbeda dengan orang yang dipimpinnya. Padahal Rasul itu dengan Abu Bakar ketika Rasul jadi pemimpin negara sebagai Rasul juga, itu sampai Umar bin Khattab dengan Abu Bakar itu tetap bersahabat karena dengan Bakar. Sampai Umar bin Khattab itu melihat Rasul bangun dari tidurnya, itu apakah mudah-mudahan kalau dia sama begitu udah karena apa sahabatnya dia kan gitu. Nah Rasul itu begitu bangun ada di tanda bekas pelepah kurma itu Umar bin Khattab sampai nangis. Ada Umar bin Khattab Rasul kalau perlu kasur terbaik yang ada di Romawi pada saat itu diimani aku bisa bawa untuk tidurnya Rasul. Umar kalau Umar ngomong seperti itu bisa kejadian karena memang Umar itu adalah yang menentukan negara Eropa. Umar itu adalah yang menentukan negara Eropa. Kata Umar kalau perlu kasur di kerajaan kekaisaran Romawi pada saat itu aku bawa untuk jadi alas tidur sekitar Rasul kepala negara Rasul tidak perlu karena semua yang dilakukan kita di dunia sama saja. Hanya kesimpulan saja langsung tidak perlu melakukan hal-hal yang berlebihan, bermewah-mewahan, bermegah-megahan itu bagi Rasul tidak perlu. Ini setingkat Rasul memimpin. Nah, yang pertama sekali wajib untuk menghilangkan kemungkaran itu di negara kita, di lingkungan kita dalam mereka yang memimpin. Maka kita di awal dikatakan kalau yang melanggar yang berbuat kemungkaran itu adalah kita secara individu tidak punya jabatan, maka kita berdosa saja. Tapi ketika pemimpin yang melakukan itu selain dia berdosa, dia akan menanggung dosa juga dan rakyat-rakyatnya yang memang mengikuti kebijakan yang dia buat. Itu resikonya di pemimpin kayak gitu. Jadi dosa, kesalahan yang dia lakukan itu akan berdampak juga terhadap rakyatnya. Kenapa dosa kesalahan yang dilakukan pemimpin itu akan berdampak? Karena dia itu sebagai uswah, sebagai qudwah, dia itu jadi kiblatnya rakyat gitu. Jadi standar itu pemimpin yang dilakukan walaupun ya pemimpin kita nanti kita tidak seperti itu. Nanti ada di bawah. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, Thailandnya sapi kami lisani. Kalau tidak mampu ya dengan lisan. Kalau juga tidak mampu maka dengan hatinya. Artinya hanya di dalam hati saja dia menyetujui terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kemungkaran. Selanjutnya di dalam hadis yang kedua kita langsung artinya saja. Rasulullah SAW kata Mubarak As-Samit, Rasulullah membayangkan kepada kita semua untuk tetap mendengar, patuh, taat, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan enggak, juga dalam keadaan lapang ataupun payah atau tertekan, juga agar kita semua lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Selain itu pula supaya kita semua tidak mencabut satu perkara jabatan dari orang yang memegangnya, kecuali jika dengan nyata kita melihat orang itu dalam kekafiran. Ya. Jadi kalau sudah ada bukti kekafiran keluar dari Islam, maka boleh untuk dijatuhkan jabatannya. Nah,
kecuali jika kaum semua melihat orang itu masuk dalam kekafiran dengan nyata, yang bagi itu ada bukti dari Allah dalam perkara kekafirannya. Ya. Benar pula agar kita semua berkata dengan benar, ya, kebenaran, di mana saja kita berada dan tidak perlu takut untuk mengatakan perkara yang ya, perkataan yang benar akan mendatangkan kecelakaan dari orang-orang yang bersalah. Ini yang kedua bahwa kata Allah ini mewajibkan taat kita terhadap pemimpin-pemimpin kita. Walaupun pemimpin-pemimpin itu kata Rasul ya, melakukan hal-hal yang bersifat zalim, kecuali nantinya ketika orang itu atau kita menemukan hal tersebut keluar dari agama. Ya, kumaha mungkin kasusnya ketika pemimpin itu keluar dari baikatnya sebagai pemimpin. Itu kan yang jadi permasalahannya. Dia tidak keluar dari Islam, dia tidak keluar atau tidak menjadi kafir, tapi dia tetap di dalam Islam, tapi melanggar baiat dari kepemimpinannya. Apakah itu boleh untuk kita bela? Apakah itu boleh untuk kita paksa turunkan bendera kayak gitu? Bahasa kasar dipaksa dibulung dipaksa. Revolusi. Apakah boleh kita menurunkan pemimpin yang sudah dipilih secara sah oleh rakyat? Maksudnya selama dia tidak keluar dari Islam maka tidak boleh menurunkan jabatannya. Dia siapa kenal firman. Mungkin hari selanjutnya selama dia tidak meninggalkan sholat. Jadi selama dia masih melaksanakan sholat maka dibenarkan. Ini kan kata Rasul seperti itu. Nah, jadi jangan kita melepaskan mencabut satu perkara jabatan dari orang yang bukannya, kecuali kita melihat dengan nyata. Makanya tadi ketika orang menjadi pemimpin itu kan ada baiat, ya, ada janji-janji ketika dia jadi pemimpin. Apakah ketika janji-janji itu tidak dilaksanakan boleh kita meminta atau memaksa mereka menurunkan jabatannya, atau kita membolehkan mereka? Ini yang jadi istilah dari para mufasir hari ini, ya, dalam memahami hadis-hadis. Jadi ada yang mengatakan secara detail bahwa bagaimanapun kondisi orang tersebut yang sudah dipilih secara sah, ya, maka tidak boleh dengan alasan apapun kecuali dia kafir atau dia tidak lagi melaksanakan sholat. Ya. Dan itu pun harus dibuktikan dengan nyata berarti siapa kafir. Sehingga ketika dia dalam keadaan Islam, bagaimana cara dia memimpin, maka kita tidak boleh memperintah, walaupun boleh untuk mengingkari peraturan yang mereka buat. Yang kedua, pemahamannya bahwa boleh saja ketika mereka melanggar terhadap perjanjian antara dia dengan konstitusinya atau melanggar terhadap perjanjian yang dibuat ketika dia menjabat. Ya, silakan kita mau berpendapat yang mana. Apakah kita mau yang pertama tidak perlu memperintah mereka selama tidak dengan nyata mereka kafir, ataukah yang kedua kita memahami dan mengetahui bahwa melanggar terhadap baiat yang sudah baiat itu perjanjian, ya, oleh sumpah. Ketika mereka sudah melanggar sumpah mereka dari jabatannya, itu nggak boleh sok itu berarti. Ya. Ini yang kedua hadisnya. Yang ketiga hadisnya ini dari Hudzaifah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti itu akan digunakan beberapa pemimpin atau ada beberapa pemimpin negara, maka Rasulullah akan menyetujui mereka. Nah, karena kelakuan mereka itu sebagian ada yang sesuai dengan syariat agama, tetapi kalau semuanya akan mengingkari mereka, ya. Ada pula kelakuan mereka yang melanggar syariat, maka barang siapa yang benci terhadap
perbuatan mereka maka terlepas dari dosa. Dan juga nanti ada orang yang mengingkari ini ya terhadap apa yang mereka lakukan. Tetapi pada siapa yang hidup serta mengikuti pemimpin di atas itu, maka dia bermaksiat. Ini kata yang pemimpin. Ya, ada pemimpin yang mereka itu membuat aturan yang tidak pro terhadap rakyat menguasai. Mereka membuat aturan tersebut justru merugikan. Maka ada orang yang nantinya itu diam saja, tapi tidak setuju. Ada orang yang memang setuju terhadap aturan itu. Ada juga ketika orang yang dia diam, maka dia ini terlepas dari dosa. Seandainya dia tidak menyetujui. Jadi kira nanti dibaca lagi ya. Jadi begitu pemimpin ini membuat aturan atau undang-undang yang aturan itu justru memudaratkan bagi orang yang ada di bawahnya, maka ada orang-orang itu bahasa orang akuisisi di pejabat, ya, namanya bahasa orang kasarnya kecilan pejabat gitu. Kalau kita rakyat-rakyat yang ada di bawahnya, nanti ada orang ketika pemimpin membuat aturan, maka ada yang berusaha untuk mengetahui itu. Ketika aturan itu yang memudaratkan, maka ketika kita tidak menyetujui tapi diam saja, artinya dimakan pun bahwa kata Rasul, maka dia terlepas dari dosa. Ya. Maka ada juga orang yang justru ketika dia mengetahui kebijakan pemimpin itu memudaratkan, maka dia menyampaikan ketidaksetujuannya, maka orang Islam kata Rasul. Yang ketiga, ada orang yang ketika kebijakan dari pemimpin itu merugikan memudaratkan, tapi setuju. Orang yang ketiga inilah yang jadi pengikut para pemimpin itu yang bermaksiat. Kata maksiat. Maka kalau ada aturan mau perda, perbu atau perpres sekalipun, peraturan presiden sekalipun, ketika kita tahu itu memudaratkan bagi kita, apalagi menunjukkan terhadap rakyat atau mungkin bisa jadi menunjukkan terhadap agama apalagi, maka minimal mereka setuju dengan yang bisa menyampaikan. Kalau bisa menyampaikan ketidaksetujuan, kita semangat. Kalau kita diam tapi tidak setuju, kita terlepas dari dosa. Tapi orang yang justru biasanya itu digigir tadi di sisi digigir para penjelas dan pasangan-pasangan. Termasuk dosa karena menyetujui kebijakan yang justru itu menghancurkan atau tidak berpihak pada kebenaran, pada kebaikan. Maka para sahabat bertanya gitu, ya Rasulullah, apakah tidak perlu kita memerangi mereka? Jadi para pemimpin yang membuat aturan-aturan yang buruk, gitu, kata para sahabat mengenai pemimpin itu Rasulullah perlu diperangi, kata Rasulullah. Tidak perlu selama mereka masih mendirikan sholat bersama semua. Jadi pemimpin membuat perda, membuat perbu, membuat telemetri misalnya, maka kata para sahabat Rasulullah mengenai pemimpin dia itu membuat aturan yang merugikan, apalagi menghancurkan dan memudaratkan kita. Apakah kita perlu memerangi mereka? Terus selama mereka masih sholat bareng. Untung itu. Jadi belum yang sholat bareng. Jadi selama masih ada yang menyaksikan orang tersebut melaksanakan sholat kata Rasul, maka kita boleh dan harus mengingkari saja kebijakannya, tapi jangan sampai menjatuhkan jabatannya. Tapi itu bisa dihindari, ya? Itu bisa dihindari, tapi nakal. Tik kumaha saudara. Apakah tidak bisa dihindari? Jadi mana demo mana?
Tapi demo itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin itu, bukan meminta pemimpin itu menurunkan atau dipaksa pemimpin itu turun dari jabatannya. Kalau kita melihat mereka masih melaksanakan sholat, karena kita jauh dan tidak pernah melihat mereka sholat, demo. Dulu itu kan pemimpin itu terlihat berbau dengan rakyat, sholat dan sebagainya. Ini kan sholat ditahu lisan sapna dari dia, oke itu kan sholat kalau sambil itu berpikir. Nah, karena kita tidak tahu itu, kita tidak tahu dengan keislaman yang Bapak kasih tentang masalah sholat, kita lihat saja kebijakannya. Secara agama kebijakannya itu maslahat atau menurut. Secara agama melanggar aturan atau tidak. Ketika kebijakan itu melanggar terhadap aturan Islam, artinya boleh kita meminta mereka untuk turun. Namun ambil sudah jelas terhadap aturan misalkan membuat kata implementasi itu dibolehkan, kan itu melanggar terhadap aturan Islam. Gitu. Jadi demo itu dibolehkan. Hanya kebijakan saja, terkecuali kita ada yang menjadi saksi dan mengetahui mereka sudah meninggalkan Islam atau mereka sudah mulai meninggalkan sholat, atau memang mereka sudah melanggar terhadap aturan Islam secara nyata secara terang-terangan. Nah, ini malah prediksi kebijakan ya biasa menjadi jabatan secara langsung gitu. Ya, karena ketika orang membuat kebijakan pasti gitu orang tersebut terlibat secara langsung dan memang kalau tidak ada orang itu kebijakan itu tidak akan keluar, tidak akan disetujui. Nah, karena kita di negara demokrasi ya mereka gitu dan sistem kehilapan kepemimpinan ya. Seperti Rasul itu kebijakan itu ada di Rasul secara langsung. Kalau seperti kita kan susah dari lihat para sahabat dalam mimpinya itu susah. Ya, makanya kata sahabat bersahabat itu ketika mau menjadi apapun jabatannya dan mimpin apapun yang pertama sekarang diselamatkan itu adalah perut kita. Jadi kalau perut kita sudah aman, kita mau menjabat apapun pasti aman. Tapi kalau perut kita belum aman, maka jadi nanti pasti ada peluang untuk melanggar. Kenapa? Karena dorongan perut itu akan sangat berat, sangat keras untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hari korupsi gara-gara lapar wae. Jadi amal kali ini kondisi kita. Lalu kita akan menghibur lagi karena melakukan kebijakan-kebijakan. Lalu kita tidak memiliki sisi yang menjadi normal. Yang terakhir bahwa dari hukum ini yaitu umul hakam yaitu Zainab binti Jahsy. Radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW masuk dalam rumahnya dengan rasa ketakutan. Jadi begitu Rasul masuk ke rumah istrinya itu terlihat was-was rasa takut. Maka sambil mengucapkan la ilaha illallah celaka bagi bahasa Arab karena adanya kebutuhan yang telah dekat. Di Rasul pulang ke rumah ternyata Rasul oh iya itu kan juga kan. Nah ternyata kata Rasul celaka bahasa Arab karena ada kebutuhan yang telah dekat. Hari itu telah terbuka tapi dia sudah maju. Seperti ini dan seperti ini. Jadi kata Rasul itu menggambarkan dulu pintu Yajuj Majuj yang ditutup oleh Zulkarnain. Ternyata yang Rasul itu sesuai terbuka. Jadi Rasul menggambarkan seperti itu. Terbuka tapi Yajuj Majuj seperti ini. Namun golongan kedua jarinya seperti belata, jari mujahidin, jari sebelahnya dan jari. Jadi sama saya buka dia juga lagi kita tidak akan menemukan manusia sekedar yang maju dia mengalir di kios gitu kan
Gaya Jurnalisme itu lebih daripada itu. Ketika benteng yang dibangun oleh jurnalis itu terbuka, maka mereka akan berlayar semua air danau yang diminum itu dari gitu. Kejamnya manusia di Jurnalisme ini, wah orang paling kejam. Jadi kalau kita menemukan fakta kejam hari ini, saya kira dengan di Jurnalisme gitu. Kata Rasul itu sudah mulai terbuka dari terbit ya. Jadi lalu berkata ya Rasulullah, apakah kita akan binasa selagi kalangan kita masih ada orang-orang yang soleh? Beliau bersabda Rasulnya, jika ditemukan itu kelamannya. Jadi kata Zainab, Rasul begitu dia justru keluar menghancurkan manusia-manusia yang ada pada saat itu. Karena justru sebagai ajarannya di langsung jadi tiga pangan turun dari langit. Karena memang orang melawan dan juga Allah dihancurkan nanti. Nah, kata Zainab, ini poinnya dari bab ini. Kata Zainab, Rasul, oke, apakah kami kita yang sering sholat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik akan binasa juga seperti mereka? Yaitu dia juga kata Rasul, iya. Ketika keburukan itu lebih banyak dibandingkan kebaikan, maka sopir ukur ini sholat subuh ambil sholat ini ke kelompok. Ketika orang berbuat baik dengan mereka yang bermaksiat lebih banyak mana? Yang jauh-jauh dari, gitu kan? Murana Yona juga. Ketika sholat Jumat, gitu kan? Kita laki-laki yang sholat Jumat dengan yang tidak sholat Jumat lebih banyak mana? Jadi jangan berharap keselamatan bagi ahli ibadah kalau keburukan itu lebih banyak dibandingkan ahli ibadah. Jadi kita jangan merasa aman ketika kita sholat. Jangan merasa aman ketika kita melakukan kebaikan kalau kebaikan itu tidak ditularkan kepada orang lain. Maksud tidak aman ini ketika di dunia dari keadaan maka sudah jelas nyata mereka yang baik dengan mereka yang buruk. Tapi ketika siksa, ketika musibah itu datang, jadi Rasulullah yang soleh kata Rasul, jika keburukan itu lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan, bahasa kita kamu jangan belajar lebih cantik dibanding yang mengenal ahli maksiat, benar? Ya, kebahagiaan siksanya, kebinasaannya, gitu. Itu jangan Rasul. Jadi Rasul itu sampai lagi Allah saya celaka orang-orang karena jadi itu mulai terbuka. Berarti kata saya pada selalu ayo berarti tidak aman. Biasanya sudah tinggal keluar mobil kalau kita menyaksikan itu mobil tidak aman, malah yang jauh silat. Itu biasanya di pantai, gitu kan. Karena memang mereka itu manusia yang sangat kerja. Dia mau capek kan dari ribuan tahun gitu kan hafalan bentengnya dibangun. Karena yang kurang, saya menyerahkan itu. Ada saya setelah keluar dia, tapi dia ada yang jadi bagi kita sangat. Kenapa poin terakhir dicantumkan di sini? Bahasa kita yang sering kita bilang mulai badan tempat kesukaan. Benar soalnya merasa aman dengan kebaikan diri sendiri, merasa aman dengan kesolehan kita itu kemana gitu. Karena bagian bersoleh pun kalau tidak lebih banyak dibandingkan mereka yang bermaksiat, tetap akan bagian ketika ada peluang dan maksudnya jadi yang dikatakan Rasulullah. Celaka yang kata Rasulullah yang celaka yang masalah karena kejadian ini sudah seperti ini. Kayak dipacu, akhir usianya hirup terus atau ya meninggal ada yang kehidupan seperti kita di sana di bedak itu benteng juga di benteng gitu seperti kita seperti ini beda alam atau kemana? Enggak di dunia gitu. Makanya kalau di media sosial kan digambar pun di gunung dan sebagainya ada gitu di daerah Arab ya itu tetap ada. Daerah mana? Itu ada nyata langsung gitu di kehidupan
kita. Apakah mereka menikah ya menikah sama jika orang sampah yang mau gitu kan, tapi tetap disebutkan orang sampah. Ya juga itu sama mereka ada yang lahir menikah berkembang gitu kan, bisa aja. Jadi umat tuh gitu, berkobar gitu. Ya sama begitu. Jadi yang jelas itu bukan individu sekelompok kemudian nama itu. Jadi berkembang aja kan. Karena memang hidup kan seperti ini. Ada yang harusnya. Nah, tadi bukakan ke Israel aja. Tadi bukakan ke Israel ke bom nuklir gitu kan. Zulkarnain. Benteng Zulkarnain teh. Berarti menurut kalau misalkan mereka ternyata keluar, mulai dulu bisa dibentuk di Mangkulit atau dulu Mangkulit mana itu bakal dibantai oleh Jadi mamah dia. Mamah itu beda. Jadi itu nanti akan dirasakan oleh Allah langsung dari langit, jadi langsung mau lagi sekaligus itu. Jadi keluar melakukan pembantaian dinasikan oleh Allah secara langsung di hujan di langit dinasikan juga memakai nanti bersihnya itu Allah turunkan untuk mengatakan jadi pakai siaja itu habis bersih jadi itu langsung dengan tangan Allah akan dirasakannya karena malah bisa apa tapi akhirnya iya manusia setelah itu baru mulai itu kehidupan damainya Islam mulai selamat tenang lagi nanti periode lagi sampai kiamat terus bilangnya gitu. wah gitu ya. Nah itu banyak ya kalau kita bahas ya Nonton bilangnya nonton. mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bagi kita dan tentunya mudah-mudahan Allah mengistimewakan kita dalam setiap proses kebaikan yang kita lakukan dan amat sekali mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan dari setiap amal yang sudah kita sediakan untuk kebaikan-kebaikan Allah. Kami mengingat astagfirullah wa lakum subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.